Perkenalkan, nama saya Kezi Deborah dari kelas B NPM 6019-2152 dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Social Dominance Orientasi atau Social Dominance Theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi Social Dominance Orientation atau disingkat sebagai SDO, merupakan faktor kepribadian yang merujuk kepada sejauh mana seseorang menginginkan agar kelompok di mana dirinya bernaung menjadi lebih superior daripada kelompok-kelompok lainnya. Teori yang menjelaskan tentang SDO disebut sebagai Social Dominance Theory atau yang bisa disebut sebagai SDT. Merupakan teori yang didesain untuk menjelaskan asal-muasal dan konsekuensinya dari hierarki sosial dan berbagai bentuk penindasan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Menurut teori social dominance, terdapat 3 struktur dari hierarki berbasis kekelompokan yang dibuat oleh lingkungan sosial, yaitu yang pertama ada sistem usia atau age system, di mana orang yang lebih tua mempunyai dominasi terhadap yang lebih muda. Kedua, sistem jenis kelamin atau gender system, di mana laki-laki mempunyai porsi dominasi yang lebih dibanding perempuan. Dan yang ketiga, ada sistem kesewenangan atau arbitrary set system, di mana kelompok yang mendominasi memiliki akses yang lebih terhadap sumber daya yang bernilai daripada kelompok yang didominasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi Social Dominance Orientation. Aspek pertama yaitu posisi kelompok. Berdasarkan teori social dominance, anggota dari kelompok yang dominan berdasarkan kewenangannya atau arbitrary set diprediksi memiliki level SDO yang lebih tinggi dari anggota kelompok subordinat karena mereka ingin mempertahankan akses hak istimewa terhadap sumber ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh posisi mereka yang lebih dominan tersebut. Kemudian, aspek yang kedua yaitu konteks sosial. Berdasarkan teori social dominance, ketika kesenjangan status antara kelompok dominan dan subordinat bervariasi, perbedaan SDO yang terdapat di dalam kelompok juga akan bervariasi, yakni kelompok berstatus lebih tinggi akan mempunyai keinginan yang lebih tinggi untuk mempertahankan hierarki sistem sosial di mana kelompok in-group akan lebih diuntungkan dan kelompok berstatus lebih rendah akan mempunyai keinginan lebih tinggi untuk menentang sistem tersebut. Kemudian, aspek ketiga yaitu perbedaan temperamen dan kepribadian. Selain dipengaruhi oleh identitas sosial yang secara situasional bersifat kontingen, skor SDO juga dipengaruhi oleh temperamen dan kepribadian yang individu miliki. Sebagai contoh, SDO telah ditemukan mempunyai hubungan yang negatif dengan empati terhadap orang lain dan faktor kepribadian dari openness dan agreeableness, dan berasosiasi positif dengan agresivitas, perilaku mendendam, kedinginan, dan keras kepala. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu gender dan sosialisasi. Sesuai dengan peran sosial mereka yang berbeda secara fundamental dalam hierarki sosial, rata-rata laki-laki dan perempuan juga memiliki attitude yang berbeda terhadap sosial dan politik. Secara umum, wanita mendukung kesetaraan sosial, tradisi inklusif, dan kebijakan yang melindungi dan peduli kepada yang tertindas, lebih memilih kebijakan yang bersifat progresif, rasa takut yang lebih rendah kepada orang asing, dan lebih menentang perang jika dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan laki-laki lebih tegas mendukung ketidaksetaraan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang Social Dominance Orientation atau Social Dominance Theory yang sudah saya paparkan berdasarkan artikel yang sudah saya cari dan sudah saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.